Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, pada kesempatan kali ini, izinkan saya memberikan contoh pengolahan data dengan data waktu tempuh yang sudah saya tampilkan. Data ini didapatkan atau bersumber dari Google Maps, GPS, tracking, Waze, dan hasil survei. Nah, sekarang saya akan masuk ke pengolahan datanya. Ya, data ini akan saya olah di aktivitas 2. Nah, ada yang akan kita tentukan di aktivitas 2 ini yaitu kecepatan ya, kilometer per jam, lalu kecepatan valid, lalu ada outlier. Nah, kita baca dulu. Di sini kita baca dulu. Kecepatan adalah jarak waktu, kecepatan valid adalah berikan label ya atau tidak, lalu ada outlier, label ya atau tidak. Nah, kalau kecepatannya valid berarti outlier atau hambatannya tidak ada ya. Baik, kita mulai dari kecepatan kilometer per jam. Rumusnya adalah nggak pakai if ya. Jarak bagi waktu tempuh. Oke. Karena dia dalam jam, maka kita kali 60. Oke, sudah dapat hasilnya. Tarik ke bawah. Oke. Next, kita buat kecepatan valid. Nah, kecepatan valid ini rumusnya lumayan panjang ya. Jadi, ini saya baik, kecepatan validnya itu dipengaruhi oleh jenis jalan, kondisi lalu lintas, dan cuaca ya. Kalau jalan raya tinggi, cerah ya, itu beda kecepatan validnya bisa jadi dia 15 sampai 30. Ya, dia pasti berbeda dengan jenis jalan-jalan raya, kondisi lalu lintas sedang, dan cuaca cerah ya. Nah, baik. Nah, seperti ini ya, ada rentang kecepatan wajar yang saya buat. Nah, untuk jalan raya tinggi cerah rentangnya 15 sampai 30. Jalan raya tinggi hujan ringan rentangnya 10 sampai 25 km per jam. Nah, inilah yang akan kita masukkan dalam rumus kecepatan valid. Oke, masukkan rumusnya sama dengan Nah, ini dia rumusnya. Baik, saya jelaskan dulu sedikit. Nah, ini rumusnya ada 15 if, jika, dan. Nah, ada N, ya. Jika jenis jalannya jalan raya, ya, kondisi lalu lintasnya tinggi, cuacanya cerah, maka ya, kecepatannya kecepatan validnya antara 15 sampai 30 km. Seperti itu. Kalau 15 sampai 30 berarti dia valid. Jika kecepatannya tidak 15 sampai 30 berarti dia tidak valid ya, seperti itu. Lanjut lagi ke kondisi-kondisi berikutnya. Jika dia jalan raya, kondisi lalu lintas tinggi, cuaca hujan, maka dia di antara 10 sampai 25 km ya per jam. Itu valid tandanya. Berarti itu kondisinya valid ya, sesuai dengan prediksi yang sudah kita buat tadi. Ada 15 prediksi ya. Nah, valid, ini tidak validnya. Nah, ini seperti ini rumusnya. Baik, kita next. Kita coba enter. Oke, ketemu ya validnya. Oke, kita tarik ke bawah. Tarik ke bawah. Ya, ketemu valid dan tidak validnya. Sekarang outlier. Outlier itu adalah hambatan ya. Jika dia valid berarti hambatannya tidak ada ya. Kalau tidak valid berarti hambatannya ada. Sekarang berarti rumusnya adalah jika if si kecepatannya valid ya, maka
maka si outlier-nya tidak ada outlier. Berarti kalau dia tidak valid, berarti ada outlier. Oke, kita tarik ke bawah. Tarik. Oke, sudah ya, sudah dapat. Ya, oke, kita beralih setelah ini ke aktivitas 3. Oke, di aktivitas 3 banyak akan kita tentukan ada jarak, ada kategori jarak, ada kategori waktu, jenis hari, lalu ada waktu ideal, dan ada indeks hambatan. Nah, ini kita baca dulu. Kategori jarak. Berikan label pendek untuk jarak kurang dari 10 km, menengah untuk jarak 10-30 km, jauh berarti lebih dari 30 km. Kategori waktu, berikan label pagi sampai jam 11, siang sampai jam 15, sore sampai 15 sampai jam 6, dan malam di atas jam 6. Jenis harinya berikan label hari kerja Senin sampai Jumat, hari libur Sabtu sampai Minggu. Nah, untuk indeks hambatan yang menunjukkan rasio antara waktu tempuh nyata dibandingkan dengan waktu tempuh ideal. Oke, mari kita kerjakan. Untuk kategori jarak, tadi katanya dia jika di atas 10 ya, di bawah 10 berarti pendek ya. Salah ya saya mengerjakannya. If sama dengan if, oke, sama dengan if si jarak ya, kolom jarak, ambil kolom jarak ya, dia kecil dari 10 ya, kecil dari 10 km, berarti kondisinya adalah pendek. Pendek. Oke. Next, jika dia, kita copy saja. Jika dia besar kecil dari 30 ya, kecil dari 30 berarti dia menengah. Berarti dari 10 sampai 30 dia menengah. Next. Jika dia besar dari 30, maka dia jauh masuk kategori jauh. Oke, kita enter. Oke. Oke, kita tarik. Ya, dapat 15 menengah ya, karena di atas 10. 22 di atas 10. 7 di bawah 10 pendek ya. 40 di atas 30 kategori jauh. Oke, kita masuk ke kategori waktu. Nah, kategori waktu tadi katanya sampai jam 11 berarti masih pagi. If kolom waktu ya, time-nya kecil dari jam 11. 11 ya, berarti dia kondisinya pagi. Nah, kita copy lagi biar memudahkan kita. Nah, jika si waktu, kolom waktu, kecil dari jam 3, maka dia adalah siang. Benar ya? Ya, siang. Next. Jika dia kecil dari jam 6, maka dia sore. Next, kalau dia besar dari jam 6, 18.00, maka dia malam. Malam. Oke.
Coba enter. Ya, correction. Tanda ini ya. Oke, kita coba tarik, tarik. Oke, mari kita cek 7.15 di bawah. Oke, masih ya oke 17 sore ya. 18.30 di atas jam 6 ya malam. Oke. Next, jenis hari. Cepat banget ya aku mengerjakannya. Oke, jenis hari berarti kalau Senin sampai Jumat dia hari kerja. Kalau hari Sabtu dan Minggu dia libur. Berarti jika ya di antara atau kita pakai or ya, Senin atau Selasa atau Rabu atau Kamis atau Jumat, berarti dia hari kondisinya adalah hari kerja. Berarti rumusnya pakai if dan or ya. Asal, oke. Jika hari kolom F2-nya Rabu atau Kamis, atau Jumat, ya, berarti kondisinya adalah ya hari kerja, hari libur. Berarti selain dari hari Senin sampai Jumat, dia hari libur ya. Oke, kita tarik ke bawah. Oke, berhasil ya. Nih, Senin hari kerja, Selasa kerja, Rabu kerja, Kamis kerja, Jumat kerja, Sabtu libur, Minggu libur. Oke, next data selanjutnya adalah waktu ideal. Waktu ideal berarti ya, kita pakai prediksi waktu ideal ya. Kita hanya pakai kondisinya jenis jalan ya. Di sini kita melakukan abstraksi karena jika kita pakai keseluruhan itu terlalu banyak ya. Jadi kita ambil data yang penting saja. Kondisinya, prediksi waktu idealnya adalah jalan raya, jalan kota, dan tol. Kalau jalan raya dia 60 km per jam batasnya, kalau jalan kota 40 km per jam, dan tol 80 km per jam. Nah, ini rumusnya. Dia if si jenis jalan, ya, kalau dia jalan raya, kecepatannya ya, jaraknya berkecepatan per 60 km per jam. Nah, lalu apabila si jalannya, kategori jalannya, jenis jalannya, jalan kota, berarti dia per 40 km per jam. 40. Lalu jika dia jenis tol, maka dia 80 km per jam. Itu prediksi waktu ideal. Nah, karena dia menit ya, makanya ada kali 60 ya. Nah, karena disuruh waktu idealnya dalam menit, kita tarik. Oke, berhasil ya. Sudah dapat waktu idealnya, sekarang indeks hambatan. Ya, rasio antara waktu tempuh dan waktu ideal. Nah, ini berarti rumusnya adalah waktu tempuh dibagi waktu ideal. Kenapa bisa langsung dibagi? Karena dia udah sama-sama menit ya. Udah sama-sama menit. Nggak ada kali 60-nya lagi. Oke, udah dapat. Indeks hambatannya sudah dapat. Oke, kita tarik ya. Sudah dapat ya. Oke.
Berarti kita beralih ke aktivitas 4. Ini dia aktivitas 4. Ada waktu tempuh rata-rata per kilometer. Nah, waktu tempuh rata-rata per kilometernya dipengaruhi oleh kategori jarak, jenis jalan, dan kondisi lalu lintas. Maka rumusnya adalah ya average ifs, karena pengaruhnya ada banyak ya, kategori jarak, jenis jalan, sama lalu lintas ada lebih dari satu. Maka average ifs rata-ratanya jika kita ke aktivitas 3 ya, rata-rata per kilometer waktu tempuh. Oke. Waktu tempuh. Nah, kolom J. Oke, kolom J. Ambil. Lalu kita kunci, ya. Nah, baru kita ke aktivitas, masih di aktivitas ketiga karena pertama adalah mintanya kategori jarak. Berarti kriterianya ini. Nah, di aktivitas 4, kategori jaraknya, ya. Oke, next. Sekarang jenis jalan raya, ini ke kriterianya, rank kriteria rank. Ya, kalau di rumus, kita kunci, lalu di aktivitas 4, ini kriterianya, lalu kondisi lalu lintas, nah ini ranknya, tinggi, sedang, sangat tinggi, rendah. Oke, kita kunci. Next. Oke, di sini kriterianya. Oke, coba kita enter, tutup kurung, enter. Oke, ketemu ya. Nah, kita tarik. Nah, ini dia waktu tempuh per kilometernya. Rata waktu tempuh lewat kategori jarak, jenis jalan, kondisi lalu lintas. Dan ini ada yang error ya, jadi kita tambahkan rumus jika dia error. Jika dia error, maka kita harus menghapus missing value. Missing value, tapi menghapus data atau membersihkan data. Ini dia tahap membersihkan data, ya. Karena kalau tidak dibersihkan yang error itu dia akan berpengaruh ke tahap-tahap pengolahan selanjutnya. Jadi ini kita lagi buat if error, ya, average if. Nah, ini ya, yang mana nih yang salah? Kenapa dia nggak mau tadi? Ya, oke. Oke, coba enter. Oke, terhapus. Oke, udah. Next, kita menentukan deviasi standar ya. Nah, deviasi standar adalah ya, dengan rumus ya standar deviasi populasi, karena yang dimintanya adalah kategori jarak dan jenis jalan ya. Sesuaikan dengan yang hasil waktu tempuh rata-rata. Jalan pendek jalan kota ya, jarak pendek jalan kota, ada 4. Nah, sekarang standar deviasi jalan kota menengah jalan kota hanya ada 1, berarti hasilnya nanti 0 ya, karena dia tidak ada perbandingannya. Sekarang menengah jalan raya ada 3 ya, TDF, populasi, menengah jalan raya. Oke, ada 3. Oke, ada perbandingannya ya. Menengah tol. Aduh, ini ketinggalan ya. Jauh tol langsung, menengah tolnya nggak dikerjakan apa ya. Wah, ini emang bikin video cepat-cepat aja nih, saya nih. Dibiarkan nih yang menengah tolnya kosong. Oke, kita lanjut ke kecepatan rata-rata per kategori jalan ya. Itu pelajaran ya, kalau kita tidak merecord langsung, ketika kita record, akhirnya kita tahu di mana kesalahan kita. Oke, average if
ya. Kita record suara. Karena dia jalan kota, kategorinya kecepatan rata-rata, maka ke aktivitas 3. Nah, ini dia jenis jalan. Oke, jenis jalan kita ambil. Ya, kita oke. Kriterianya kembali ke aktivitas 4 nih, jalan kota kriterianya ya. Jalan raya, tol. Lalu ini kecepatannya lagi. Nah, kecepatannya. Ambil kecepatannya. Kunci lalu enter. Kunci tutup kurung enter. Oke, udah dapat. 18,79, ada 26, ada 53. Oke. Sekarang indeks hambatan rata-rata per kondisi lalu lintas. Jadi, kita ambil indeks hambatan dengan kondisi lalu lintas ya. Kalau tadi kecepatan rata-rata dengan jenis jalan. Sekarang kondisi lalu lintas. Tapi indeks hambatan. Berarti dia average if lagi. Ambil kondisi lalu lintas, kategori lalu lintas. Ya, di aktivitas 3. Kondisi lalu lintas ya, tinggi, sedang, rendah. Oke. Kita ambil, lalu kunci. Lalu batas. Ya, ambil. Wah. Nih. Karena tidak dikunci tadi. Ya, kita ulang lagi. Kriterianya, ranknya. Oke, sudah. Berkriterianya. Lalu ambil indeks hambatannya di aktivitas 3 yang mau kita ketahui. Mana dia kolom indeks hambatan. Kan, itu kecepatan ini ya. Ini salah juga nih saya nih mengerjakannya. Kecepatan, itu kecepatan. Oke, pindah ke indeks hambatan. Oke, indeks hambatan. Sudah ya. Kunci dulu, biar tidak lari lagi. Enter. Oke, sudah dapat. Nah, ini dia indeks hambatannya. Oke, baik.